Bayangkan sebuah peradaban di mana kekuatan, kehormatan dan keberanian menjadi tulang punggung masyarakat. Sebuah peradaban yang tumbuh subur dalam disiplin, ketahanan, dan peperangan. Ini bukanlah khayalan belaka, melainkan sekilas realitas Sparta kuno. Terletak di daerah terjal di semenanjung Peloponnesia, negara kota Sparta muncul sebagai kekuatan yang tangguh di Yunani kuno. Berbeda dengan masyarakat lainnya, masyarakatnya berorientasi pada militer. Sejak kecil, anak laki-laki Spartan dibentuk menjadi pejuang, kehidupan mereka dibentuk oleh upaya tanpa henti untuk mendapatkan kekuatan fisik dan kecakapan bela diri. Setiap aspek masyarakat Sparta berkisar pada peperangan. Keberanian dalam pertempuran tidak hanya dihormati, tapi juga dituntut. Kekuatan fisik bukan sekedar atribut, melainkan harapan masyarakat. Cara hidup Spartan merupakan bukti keyakinan mereka terhadap kekuatan disiplin, ketahanan, dan keberanian yang tak tergoyahkan. Inilah Sparta, sebuah peradaban yang telah meninggalkan jejak dalam sejarah dengan pendekatan uniknya terhadap kehidupan dan peperangan. Di Sparta, perjalanan menjadi seorang pejuang dimulai sejak usia dini. Negara kota ini terkenal dengan kehebatan militernya, dan hal ini sebagian besar disebabkan oleh program pendidikan dan pelatihannya yang ketat, yang dikenal sebagai EGOG. EGOG bukanlah sekolah biasa. Itu adalah sistem komprehensif yang dirancang untuk membentuk anak-anak Spartan menjadi pejuang ideal. Sejak usia 7 tahun, anak laki-laki Spartan tercerabut dari kenyamanan rumah mereka dan dimasukkan ke dalam dunia yang penuh disiplin, kesulitan, dan pelatihan fisik tanpa henti. Anak-anak lelaki tersebut tinggal di barak-barak komunal dan diorganisasikan ke dalam kelompok-kelompok yang menciptakan rasa persahabatan yang kuat dan memupuk semangat kompetitif yang kuat. Mereka diajari keterampilan bertahan hidup, seperti cara mencari makan dan menavigasi medan berbahaya. Mereka juga dilatih seni sembunyi-sembunyi, belajar bagaimana bergerak tanpa terdeteksi dan melakukan operasi rahasia. Latihan fisik sangat melelahkan. Itu termasuk berlari, melompat, gulat dan sejumlah latihan lain yang dirancang untuk membangun kekuatan, kecepatan, dan daya tahan. Anak laki-laki juga diajari cara bertarung, menguasai penggunaan senjata, seperti tombak dan pedang pendek. Namun EGOG bukan hanya tentang latihan fisik, namun juga bertujuan untuk mengembangkan pikiran. Anak-anak lelaki itu diajari membaca, menulis, dan berhitung, tetapi mereka juga belajar tentang hukum, musik, dan tari Sparta. Unsur-unsur budaya ini dianggap penting untuk menciptakan pejuang yang berjiwa utuh, yang tidak hanya mampu bertarung, namun juga berkontribusi dengan tatanan sosial masyarakat Spartan. EGOG adalah sistem yang brutal, namun efektif. Ini menghasilkan pejuang yang disiplin, tangguh dan sangat setia kepada Sparta. Para pejuang ini bersiap menghadapi tantangan yang akan mereka hadapi di medan perang, siap memberikan segalanya demi kejayaan negara kota mereka. Pelatihan intensif ini, ditambah dengan etos keberanian dan pengorbanan diri Spartan, menjadikan para pejuang Spartan sebagai kekuatan yang harus diperhitungkan. Mereka dianggap sebagai prajurit terbaik di Yunani kuno, sebuah bukti keefektifan EGOG. Para prajurit Sparta, hasil dari pelatihan ketat ini, dianggap sebagai prajurit terbaik di Yunani kuno. Saat itu tahun 480 sebelum Masehi, pasukan Persia dalam jumlah besar yang dipimpin oleh Raja Xerxes sedang berbaris menuju Yunani. Bayangkan jika Anda mau, kekuatan yang sangat besar, lautan prajurit yang membentang sejauh mata memandang. Tentara Persia, kekuatan paling tangguh pada masanya, sedang bergerak, haus akan penaklukan. Dan menghalangi jalan mereka, pasukan Spartan yang kecil namun bertekad kuat yang dipimpin oleh Raja Leonidas. Sekarang, mari kita alihkan perhatian kita ke Thermopylae, jalan sempit yang akan menjadi panggung salah satu pertempuran paling legendaris dalam sejarah. Thermopylae, yang berarti gerbang panas, adalah sebuah mahakarya strategis dalam bidang pertahanan. Diapit pegunungan di satu sisi dan laut di sisi lain. Hal ini menjadi hambatan ketika jumlah tidak terlalu berarti, dan keberanian serta keterampilan menjadi pusat perhatian. Di sini, Leonidas dan pasukan Spartanya memilih untuk mengambil sikap. Saat pasukan Persia menyerang Thermopylae, pasukan Sparta mempersiapkan diri untuk berperang. Setiap Spartan, senjata yang diasah dengan baik, telah dilatih sejak kecil hingga saat ini.
Mereka berdiri, bukan sebagai 300 individu, namun sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipecahkan. Perisai perunggu mereka berkilauan di bawah sinar matahari, tombak mereka mengarah tanpa henti ke arah musuh yang mendekat. Mata mereka, tegas dan tajam, menggemakan janji pertarungan sampai mati. Pertempuran dimulai dengan Persia meluncurkan gelombang demi gelombang tentara. Tapi Spartan, ahli formasi Phalanx, tetap bertahan. Umpan sempit Thermopylae membuat angka Persia menjadi tidak menguntungkan. Barisan tiang mereka tidak mampu mengepung garis Spartan. Pasukan Sparta bertempur dengan keganasan yang lahir dari keputusasaan dan kesombongan, masing-masing merupakan benteng pertahanan melawan serangan gencar Persia. Saat debu memenuhi udara dan tanah berubah menjadi merah, hari semakin memudar, namun semangat Spartan tidak. Setiap Spartan yang gugur digantikan dengan mulus, garis pertahanan tidak pernah goyah, pertahanan tidak pernah melemah. Penentangan mereka mengirimkan pesan yang jelas kepada Xerxes dan pasukannya. Mereka tidak hanya menghadapi 300 Spartan, mereka juga menghadapi semangat gigih Sparta itu sendiri. Meskipun kalah jumlah, 300 Spartan tetap bertahan, siap mempertahankan tanah mereka sampai nafas terakhir. Melawan segala rintangan, 300 pasukan Sparta berhasil menahan serangan gencar Persia. Sebuah kisah tentang keberanian, keuletan, dan semangat pantang menyerah. Pendirian 300 orang ini adalah pendirian yang abadi. Kalah dalam jumlah, persenjataan, namun tidak pernah kalah, para pejuang Spartan menunjukkan penguasaan taktis yang terus dipelajari di akademi militer di seluruh dunia. Pertempuran Thermopylae bukan hanya sekedar bentrokan senjata, tapi bentrokan kemauan. Bangsa Sparta, yang dipimpin oleh Raja Leonidas, tahu bahwa mereka kalah jumlah. Namun mereka memilih bertahan di celah sempit Thermopylae, di mana jumlah pasukan Persia yang besar tidak akan berarti apa-apa. Dinding perisai Spartan tidak dapat ditembus, tombak mereka mematikan, dan tekad mereka tidak dapat dipatahkan. Namun seiring berjalannya waktu, seorang penduduk lokal bernama Ephialtes, didorong oleh keserakahan dan kebencian, mengkhianati sesama orang Yunani. Dia mengungkapkan kepada Persia sebuah jalan pegunungan yang mengarah ke belakang garis Spartan. Pengkhianatan ini merupakan pukulan telak bagi pertahanan Spartan. Namun meski musuh mendekat dari kedua sisi, Spartan tidak goyah. Raja Leonidas, yang menyadari malapetaka yang akan terjadi, membubarkan sebagian besar sekutu Yunaninya, memilih untuk tetap tinggal bersama 300 orang Sparta, dan beberapa ratus orang Yunani lainnya. Mereka tahu bahwa mereka sedang berjuang untuk kalah. Namun semangat mereka tetap tidak gentar. Mereka bertempur dengan kekuatan dan keberanian 10.000 orang. Menahan gelombang demi gelombang tentara Persia. Pertahanan mereka sungguh menakjubkan. Setiap prajurit Spartan adalah menara kekuatan, pusat keberanian. Tombak mereka tidak pernah berhenti, perisai mereka tidak pernah patah, dan semangat mereka tidak pernah goyah. Bagi mereka, ini bukan tentang kelangsungan hidup, tapi tentang kehormatan, tentang tugas, tentang melawan tirani. Pada akhirnya, mereka berhasil diserbu, namun sebelumnya menimbulkan banyak korban jiwa pada tentara Persia. Pendirian mereka merupakan bukti semangat gigih dan tekad mereka yang tak tergoyahkan. Bahkan dalam menghadapi kematian, 300 Spartan menolak untuk menyerah, malah memilih untuk bertarung sampai akhir. Ekor mereka bukanlah kekalahan, melainkan perlawanan yang gagah berani melawan rintangan yang sangat besar. Ini adalah kisah kepahlawanan pengorbanan, dan semangat kebebasan yang abadi. Pertempuran Thermopylae berakhir dengan kemenangan Persia, namun 300 Spartan telah meninggalkan kesan yang tak terhapuskan. Pengorbanan mereka, sebuah penerang di saat-saat tergelap, menyulut api perlawanan, yang selamanya akan mengubah jalannya sejarah. Setelah Thermopylae, negara-negara kota Yunani, yang pernah terpecah belah karena persaingan kecil, menemukan kesamaan dalam kekaguman mereka terhadap kepahlawanan Spartan. Pendirian Spartan lebih dari sekedar manuver militer. Itu adalah sebuah pernyataan, sebuah bukti semangat kebebasan dan otonomi yang pantang menyerah yang mendefinisikan peradaban Yunani. Setiap perisai Sparta, setiap tombak, setiap prajurit yang gugur menjadi simbol perlawanan, seruan melawan kekuatan Persia yang luar biasa. Persatuan yang baru ditemukan di antara negara-negara kota Yunani, kesamaan tujuan, berperan penting dalam kemenangan mereka dalam perang Yunani-Persia. Bangsa Sparta, bahkan dalam kematian,
telah berhasil menanamkan rasa keberanian dan tekad yang bergema di seluruh negeri Yunani, dari tebing berbatu Sparta hingga pasar Athena yang ramai. Namun warisan 300 Spartan melampaui batas-batas Yunani kuno. Kisah mereka, kisah keberanian dan pengorbanan yang tak lekang oleh waktu, terus menginspirasi banyak orang hingga saat ini. Hal ini menjadi pengingat bahwa kadang-kadang, segelintir orang mampu melawan banyak orang. Terkadang, tim yang tidak diunggulkan bisa mengubah jalannya sejarah. 300 Spartan telah menjadi lebih dari sekedar bab dalam buku sejarah. Mereka adalah simbol keberanian, perlawanan, dan semangat kemanusiaan yang tak tergoyahkan. Kisah mereka diceritakan kembali dalam banyak buku, film, dan lagu, masing-masing membawakan aspek berbeda dari kepahlawanan mereka. Setiap cerita menambah lapisan lain pada legendanya. Maka, warisan 300 Spartan tetap hidup, tidak hanya dalam catatan sejarah, namun di dalam hati dan pikiran orang-orang yang percaya pada kekuatan keberanian dan pengorbanan. 300 Spartan, dengan keberanian dan pengorbanan mereka yang tak tergoyahkan, telah menjadi simbol perlawanan dan keberanian. Kisah mereka bergema selama berabad-abad. Terima kasih telah bergabung dalam petualangan kita. Pastikan berlangganan channel kami untuk video menarik lainnya seputar sejarah, misteri, dan pengetahuan yang menarik. Jika Anda menikmati video ini, jangan lupa untuk memberikan like dan bagikan kepada teman-teman Anda. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan Anda. Kita akan berjumpa lagi dalam video berikutnya.